Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski dari kelas PTKD, Program Studi Pendidikan dan Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil rangkuman materi yang telah saya buat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya. Pokok pembahasan materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sejarah perkembangan komputer. A. Sebelum abad ke-20 dan B. Tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Langsung saja, sebelum abad ke-20. Ada dua kelas alat penghitung, yaitu A. Alat digital, alat yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya, contoh abakus, kalkulator, jam yang lebih modern atau jam digital. B. Alat analog. Pada alat ini, kondisi akhir dari besaran yang dihitung baik berupa panjang, tegangan, sudut menyatakan angka dari besaran tersebut. Contoh Mr. Geser atau slide rule, jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Selanjutnya, tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer, seperti A. Wilhelm Picard dari Tübingen 1992 sampai 1635. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Picard, yang menggunakan roda-roda hijau untuk melakukan dua operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Hasil perancangan mesin dikirimkan kepada Kepler, seorang astronom yang termasuk pada saat itu. Setelah ini, tercatat sejumlah penemuan berikutnya untuk membuat mesin-mesin komputasi analog yang semakin berdaya guna. B. Blaise Pascal dari Prancis 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1653 Pascal menulis Traité du Triangle Arithmétique yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. C. Gottfried Leibniz 1646 sampai 1716. Seorang ahli matematika merancang roda Leibniz bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat dilakukan perkalian, pembagian, dan pengulangan. Selanjutnya D. Charles Babbage 1761 sampai 1877. Charles Babbage lahir di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Southwark, London, 26 Desember 1791 tahun 1791. Tahun 1821, Babbage menciptakan difference engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik, yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis namun berbagai jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan analytical engine, yang dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum, serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern. Di antaranya adalah penggunaan punch-card, sebuah unit memori untuk memasukkan angka, teknik literasi yang modern, dan berbagai elemen dasar komputer lainnya. 9 tahun kemudian, Luigi Federico Manabrea, seorang insinyur dari Italia, menjelaskan cara kerja analytical engine. Karya ini kemudian diterjemahkan dan ditambahkan notes oleh Ada Lovelace di tahun 1842. Mulai dari saat itu, orang mulai mengenal karya Charles Babbage. E. Augusta Ada 1816-1852. Ada Augusta, anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytical Engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. Nama Ada sekarang diabadikan pada nama sebuah bahasa komputer, yaitu Ada. Pada tahun 1983, Ada merupakan satu-satunya bahasa komputer yang digunakan pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat perang, taktik, dan sistem strategi pertahanan. Selanjutnya, Joseph Maria Jacquard. Joseph Maria Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan
merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang atau punch cards. Alan Matheson Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Tahun 1931, Turing bersekolah di King's College, Cambridge University. Dalam penelitiannya, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan tembok yang sudah ada. Setelah lulus, Turing mendapat keanggotaan di King's College 1935. Pada saat inilah Turing mempunyai konsep mengenai mesin Turing. Menulis sebuah kuliah di tahun 1935, Turing diperkenalkan pada pertanyaan berkaitan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hilbert. Ini adalah pertanyaan tentang decidability the Einstein problems. Mungkinkah ada, walau hanya dalam teori, sebuah metode atau proses yang mampu menyelesaikan semua bentuk dan jenis pertanyaan matematika? Menanggapi pertanyaan ini, Turing memberikan solusi mekanikal berupa konsep mesin universal Turing. Dalam konsep ini, Turing menggambarkan sebuah mesin yang mampu membaca rangkaian beberapa 0 dan 1 atau binary digit, yang akan menjelaskan cara penyelesaian masalah matematika dan menyediakan jawaban yang dibutuhkan. Mesin ini masih berupa konsep, sampai kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata beberapa tahun kemudian. Agustus 1936, Turing mengeluarkan paper untuk konsep ini berjudul On Computable Numbers with an Application to the Einstein Problems. Di tahun yang sama, dia mendapatkan Smith Prize, penghargaan dari Cambridge University, untuk pekerjaannya dalam teori probabilitas dan kemudian melanjutkan ke Princeton University. Turing juga mempunyai minat yang sangat besar dalam pengembangan artificial intelligence. Untuk itu, dia menghabiskan 1 tahun di Cambridge untuk mempelajari neurologi dan fisiologi. Di tahun 1947, dia menulis sebuah paper, tidak pernah diterbitkan selama hidupnya, mengenai konsep yang sekarang dikenal dengan jaringan neural, di mana serangkaian sistem kompleks mampu memiliki kemampuan belajar. Kemudian tahun 1950 mengeluarkan paper yang berpengaruh besar berjudul Computing, Machinery, and Intelligence. Dalam papernya ini, Turing mengusulkan tes Turing sebagai sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin memiliki artificial intelligence. Hingga tahun 1990-an, tes ini masih dianggap sebagai cara yang paling baik untuk menentukan inteligensia dari sebuah mesin. Itulah hasil rangkuman materi yang telah saya buat dan presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.